Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Sekali lagi kurang semangat kita di sini anak-anak muda semua, amin. Mana kita tunjukkan semangat anak muda sekali lagi, Shalom. Shalom. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saja kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, Engkau kembali menuntun kami untuk datang di tempat ini. Kami percaya Engkau yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan membuka ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami percaya ibadah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah bekerja di tempat ini, Roh Kudus Allah memenuhi setiap kami yang hadir pada malam sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersorak untuk Tuhan. Kita mau katakan, kita yang telah dibentuk serupa dengan Dia. Mari kita bersama-sama nyatakan, aku telah dibentuk. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita menyatakan, aku telah dibentuk serupa dengan Dia. Haleluya.
ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan terima kasih kita atas pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kami datang
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, kami memuji Kau yang layak disembah, Namamu layak diagunkan disembah, sebab Namamu perkasa, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Yesus, Namamu ajaib, semua yang bernafas berteguh untuk hidup pada Namamu. Oh, haleluya. Kau harapan kami Tuhan, di dalam-Mu ada kedamaian, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada sukacita yang menggerakkan hati kami saat kami menyembah-Mu. Oh Yesus, Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik. Tuhan tidak meminta banyak bagi kita. Tuhan hanya ingin kita menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Dia, menyenangkan yang saat ini saudara-saudara. Tidak usah kita pusingkan di samping kiri kanan kita. Mari kita bawa pribadi, kita lepas pribadi. Kita mau nyatakan Tuhan, ini pujianku, ini penyembahanku. Aku mau berikan kepadamu yang terbaik Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Sen, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Sen. Ya Rama, 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 ya
Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Di belakang? Oke. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Tidak ada suaranya. Kabarnya kamu bagaimana? Apakah baik atau buruk? Dalam keadaan apapun saya berharap Tuhan tetap menolong saudara. Hari ini melalui pemberitaan firman, Tuhan menguatkan hatimu, Tuhan menguatkan jiwamu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau taruh imanmu di hadapan Tuhan, kau berserah kepada Tuhan hari ini. Jangan mengeluh, jangan khawatir. Segala sesuatu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, dengan sebuah harapan kami datang ke tempat ini, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami duduk untuk mendengarkan Kau berbicara kepada kami secara pribadi. Di tempat ini, hari ini, saat ini Tuhan, biarlah yang sakit Tuhan kuatkan melalui firman-Mu. Yang lemah, yang bimbang, yang ragu, biarlah hari ini kebenaran firman Allah menguatkan kembali mereka. Kami semua, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini di rumah melalui live streaming, Tuhan pun menguatkan dirimu. Dan kami di tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik, telinga kami, fokus kami, pikiran kami, hanya untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah Engkau mengurapi kami semua, berikan kami hati yang paham, hikmat-Mu, pengertian-Mu, agar kami dapat mengerti isi kebenaran kitab suci ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini ialah sepakat dengan Tuhan. Gitu. Sama-sama kita katakan, sepakat dengan Tuhan. Saudara, kau datang beribadah di tempat ini setiap hari Minggu, kau datang hari Jumat, berdoa, datang di persekutuan-persekutuan doa, engkau membaca firman Allah, kau harus sepakat. Kau harus sepakat dengan dirimu dulu. Sepakat dulu dengan diri kita. Apa yang kita doakan, kita harus sepakat bahwa itu terjadi. Ketika kita ada dalam satu kelompok dalam ruangan ini, kita berdoa, kita menyembah, itu harus sepakat dulu. Satu dengan yang lainnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan ketika ada yang menaikkan puji-pujian, ada yang menyembah, ada yang berdoa, baiklah seorang akan yang lain berkata amin. Itu sepakat saudara. Kita baca dulu ayatnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama ya, saudara-saudaraku. Injil Matius pasal 18, ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Siapa yang mengabulkan doa kita? Bukan orang tua kita. Siapa yang mengabulkan doa kita? Bukan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Yang mengabulkan doa kita adalah Bapa kita di sorga. Satu syaratnya, sepakat. Iman itu harus sepakat. Amin saudara-saudara. Itu kunci untuk supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Dikatakan meminta apapun juga. Kita punya banyak keinginan. Ingin berhasil dalam sekolah, berhasil dalam pekerjaan,
berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam segala apapun, keluarga yang berumah tangga, ya kan? Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, tidak goyang, tidak bimbang, tidak jatuh. Sepakat. Kita harus sepakat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang sepakat dalam beribadah. Dan Tuhan akan mengabulkan doa-doa mereka. Ketika kita menyembah tadi, kita harus sepakat. Banyak orang, ketika contoh musiknya sedikit terganggu, akhirnya penyembahan mereka pun terganggu. Ya kan? Berdoa, lama sekali, lihat jam, duduk sedikit, lihat jam, duduk sedikit, lihat jam. Kamu sedang tidak sepakat di dalam doa. Jangankan sepakat dengan temanmu, dengan Tuhan, kau tidak sepakat dengan dirimu. Beribadah, datang, tidak sepakat dalam ibadah. Khotbahnya lama sekali. Gelisah di dalam gereja. Artinya saudara sedang tidak sepakat dengan Tuhan. Engkau tidak sepakat dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan engkau menginginkan sebuah berkat. Ya belum tentu. Tidak bisa saudara-saudara. Siapa di sini yang tadi pagi berdoa? Senang kalau doa-doanya dijawab? Saya juga senang. Kuncinya satu saudara, kita harus sepakat. Seseorang yang tidak berdoa atau jarang berdoa, perkataannya pasti berbeda dengan orang yang suka berdoa. Orang kalau berdoa, suka berdoa, ini suka berdoa. Bukan hanya tahu berdoa tapi suka. Pola pikirnya itu berubah. Perkataannya pun berubah. Bukan hanya berdoa hari ini, besok tidak berdoa, besok berdoa, besoknya tidak berdoa. Perkataannya tidak akan pernah bisa berubah. Karena hanya Roh Kudus, hanya hadirat Allah, ketika kita masuk di dalam ruang kudus Tuhan, di dalam doa, pujian penyembahan, maka semuanya akan berubah. Hati kita berubah saudara. Perkataan kita berubah, cara berpikir kita berubah. Memandang masalah kita akan berbeda dari hari yang kemarin. Anda akan terus berdoa ketika Anda tahu kenapa Anda berdoa. Banyak orang yang tidak bergairah, bahkan berhenti berdoa. Karena mereka tidak menikmati doa mereka. Dan mereka tidak tahu untuk apa mereka datang berdoa. Datang berdoa mungkin hanya jadwal. Datang berdoa mungkin hanya karena takut tidak datang berdoa. Tidak enak dengan teman-teman yang lain yang datang berdoa. Akhirnya kita juga datang berdoa. Tetapi kita selalu gelisah datang berdoa. Kapan selesai doa ini? Kenapa berdoanya lama? Orang kalau tidak biasa berdoa datang ke tempat kita berdoa. Kita doa itu 2 jam, 2,5 jam. Orang yang tidak biasa berdoa akan gelisah. Gosok-gosok kaki, garu-garu belakang, anu-anu kening, semua digosok. Kenapa? Sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam. Karena mereka sedang tidak menikmati doa mereka. Dan mereka tidak tahu kenapa mereka berdoa. Saudara, sama seperti ketika kita melakukan aktivitas kita setiap hari. Coba saudara bayangkan. Aktivitas kita setiap hari ini tetap sama, tidak ada yang berbeda. Bangun pagi, yang sarapan, ya sarapan, yang tidak sarapan, ya tidak sarapan. Ada orang yang tidak sarapan pagi. Pergi kerja, ya kan? Sekolah, benar? Ya, kalau tidak sekolah di sekolah ya online, gitu. Aktivitasnya tetap sama, jam 12 siang makan, ya kan? Sore ada yang lari, jogging, ada yang main bulu tangkis, ada yang main futsal, olahraga rutinnya, main volley. Malam makan lagi, ya kan? Main HP dan lain sebagainya. Kemudian tidur. Coba periksa besoknya, pasti tetap sama. Kenapa kamu lakukan hal itu? Karena ada manfaatnya. Betul tidak? Karena kamu tahu kalau kamu tidak melakukan hal itu ada yang kurang. Kalau orang tidak makan, pasti akan kurus, ya kan? Bahkan mati. Kalau tidak kerja, tidak ada pemasukan. Kalau tidak olahraga, badan tidak enak.
Kalau kamu tahu melakukan aktivitas kamu setiap hari, kamu tahu manfaatnya, kamu tidak akan berhenti. Doa seperti itu. Baca firman seperti itu. Kalau kamu tahu manfaatnya baca firman, kamu akan terus baca firman. Sekalipun tidak disuruh oleh pendetamu. Ketika berhenti baca firman, kamu akan merasa ada yang kurang. Apa tadi yang kurang? Oh ternyata saya belum baca firman. Ya baca, langsung pergi baca. Ya kan kalau di tempat kerja lagi ada waktu lowong, ya baca di handphonemu. Ya kan? Daripada handphonemu full dengan game. Ya kan? Orang kalau main game itu, saya dulu suka main game, saya maniak dengan game. Sampai jam 5 pagi. Sampai-sampai pernah HP saya itu rusak di tangan saya. Sementara main game non-stop, mati. Dan saya tahu dampak buruknya dari game. Akhirnya ya saya berhenti untuk main game. Gitu. Karena bagi saya, bagi yang main game ya silakan, tidak apa-apa. Selama kamu masih bisa atur waktu kamu untuk berdoa dengan Tuhan, silakan. Gitu. Tidak masalah. Asal jangan nonton porno di HP-mu. Mending HP-mu jual daripada punya HP tapi nonton konten yang tidak bagus. Saudara, saya dengan kamu semua harus benar-benar sepakat untuk bisa melihat sebuah terobosan. Kamu menginginkan sebuah perubahan, sepakat dengan Tuhan. Ini yang bagian pertama. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak sedang sepakat dengan Tuhan? Ya kan? Bagaimana caranya kita tahu? Kita sudah berdoa, ya toh? Kita datang ke gereja, kita ibadat, ikut persekutuan, kita komsel, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang berpikir bahwa mereka sedang sepakat dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita lihat ini bagian pertama. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang tidak sepakat dengan Tuhan? Mengeluh. Katakan sama-sama. Mengeluh. Perkataan yang mengeluh akan mempengaruhi doamu. Tidak dijawab Tuhan. Saudara berdoa seperti ini. Tuhan, bangun pagi toh, mau pergi kerja. Berkati pekerjaanku Tuhan, gitu. Tuhan berkati pekerjaanku supaya ada dapat THR. Ya, karena ini kan mau Idul Fitri. Gitu. Berdoa supaya ada THR untuk pekerjaan, ya kan? Ada peningkatan, ada pelipat gandaan, ya kan? Ada naik jabatan. Kita berdoa seperti itu. Dan saya yakin semua orang berdoa untuk pekerjaan mereka. Tapi saat bertemu teman mereka mungkin di meja makan atau di warung di mana atau di gereja, kita terus berkata seperti ini dengan teman kita. Kita mengeluh, wih bosku itu galak, karyawan-karyawan tidak ada yang bagus, gitu. Tukang parkirnya pun tidak sopan. Kita mengeluh semua tentang pekerjaan kita. Kamu mau berkat? Tidak bisa, saudara. Berkat tidak datang di tempat kerjamu karena engkau sudah menjelekkan bosmu. Amin. Kau pulang ke rumah cerita dengan orang-orang di rumah. Kau datang ke gereja cerita di gereja. Bahwa bosmu seperti ini, begini. Dan engkau menginginkan berkat dari pekerjaan. Tidak bisa terjadi. Atau mungkin kita berdoa untuk pasangan kita. Baik yang suami istri atau yang masih pacaran. Tuhan, saya menginginkan berkati hubunganku, rumah tanggaku, hubunganku dengan pacarku. Lindungi dia, jaga dia untuk dia tetap setia, tidak aneh-aneh ketika dia di luar pergi kerja dan lain sebagainya. Tapi kau selalu memikirkan tentang keburukannya. Aduh pasanganku itu seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Itulah yang terjadi dengan pasanganmu, saudara. Engkau menginginkan pasanganmu berubah, tetapi yang kau ceritakan setiap hari itu tentang keburukannya. Berkat itu tidak ada di dalam hubungan. Karena keluhan itu akan membatalkan setiap doa-doamu. Berdoa tentang masa depan. Tuhan, saya pengen masa depanku seperti ini, bla 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 bla. Tapi mulut ini setelah selesai berdoa ngomel terus. Tapi begini, nanti begini. Masa depan itu enggak ada. Karena perkataanmu bukan di dalam ruang doa, di luar setelah berdoa itu akan menentukan apa yang kau dapat. Saudara, pertama kali saya menikah dengan istri saya punya kelakuan yang tidak baik.
Tidak bagus. Karena saya dulu orangnya itu bukan suka, mungkin bisa dikatakan hobi. Hobi saya itu aneh, saya itu suka sekali berkelahi. Saya punya karakter yang buruk. Tapi saya selalu dengar istri saya berdoa. Dia tulis di dinding rumah. Suami saya baik. Suami saya hamba Tuhan, suami saya pendeta, suami saya lembut, suami saya ini. Dia tidak pernah keluarkan kata-kata yang buruk tentang saya. Dan hari ini itu yang jadi. Coba seandainya saya marah dengan istri saya dan dia kata-kata yang maki-maki tentang saya, maka sikapku akan tetap sama dan tidak berubah. Kalau rumah tangga kamu mau diberkati, mau berubah pasangan kamu, jangan sekali-kali kamu omelin tentang karakternya. Lepaskan berkat sekalipun dia belum berubah. Maka itu akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Kalau kita terus mengeluh, satu yang saya mau sampaikan dengan kamu. Satu yang saya sampaikan. Selamat menikmati hari yang buruk. 1 Korintus 10, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Satu Korintus pasal 10, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Judul perikopnya Israel sebagai suatu peringatan. Dikatakan jangan bersungut-sungut. Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya 2 juta orang diperkirakan. Kira-kira 2 juta orang. Karena yang hanya dihitung itu ada 600.000 laki-laki, tidak terhitung istrinya dan anak-anaknya. Ya kan? Kalau dengan istrinya berarti sudah berapa itu 600 tambah 600. 6 tambah 6, 12. Ya kan? Jadi 1.200.000. Kalau terhitung dengan istrinya, ya kan? Kalau anaknya 2 atau 4, lebih dari 2 juta. Orang Israel yang keluar. Tapi saudara tahu, berapa yang masuk ke tanah Kanaan? Ada berapa orang? Hanya 2 orang. Hanya 2 keluarga yang masuk di tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Karena mereka mempunyai paradigma yang berbeda dari segala bangsa. Dari bangsa Israel itu, dari orang-orang sebangsa mereka. Orang Israel itu selalu mengeluh. Mereka tidak dapat perjanjian Tuhan. Nah, terus siapa yang masuk ke tanah perjanjian yang ratusan orang itu? Itu orang-orang yang tidak lahir di bangsa Mesir. Mereka lahir di padang gurun. Orang-orang asli yang keluar dari Mesir itu semuanya mati. Tidak ada yang masuk di tanah perjanjian karena mereka mengeluh. Saudara, sampaikan begini, beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mengeluh dapat membinasakan hari-harimu. Mengeluh dapat membinasakan, membuat harimu buruk. Mengeluh itu mendatangkan kesusahan bagi diri kita sendiri. Satu lagi tentang bangsa Israel. Kalau kita mau belajar tentang mengeluh dan akibat dari mengeluh karena tidak sepakat dengan Tuhan, belajar dari bangsa Israel. Di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel itu seharusnya mereka hanya menempuh jarak Mesir tanah Kanaan itu hanya 11 hari, saudara. Tapi karena mereka mengeluh, jadi 40 hari. Setiap kali mereka mengeluh, mereka berputar dari gunung yang satu ke gunung yang tetap sama itu gunung itu. Artinya mereka berputar sini. Mereka mengeluh, mereka jalan di tempat. Mereka mengeluh, mereka jalan di tempat. Mereka tidak pergi kemana-mana, saudara. Karena mereka mengeluh. Pesannya untuk kita, ketika engkau mengeluh,
engkau tetap jalan di tempat sekalipun engkau berjalan. Engkau hanya berputar dari masalah satu, kembali ke masalah yang tadi. Engkau mengeluh, engkau tetap ada di situ, engkau tidak bisa maju. Kalau kita mengeluh. Nah, sebagai faktanya, kita buka dulu Keluaran. Kita lihat tentang bangsa Israel ini. Keluaran 14. Ya kan jemaat Tuhan kan sekarang pembacaannya ada di Keluaran. Jadi kamu pun pasti sudah baca ini. Keluaran pasal 14. Ayat 10 dan ayat 11. Keluaran pasal 14 ayat 10 dan 11. Saya bacakan, saudara perhatikan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, perhatikan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Musa diperintahkan Tuhan untuk bawa bangsa Israel. Bangsa Israel sudah setuju. Tapi begitu keluar, mereka lihat orang Mesir mengejar, mereka mengeluh dengan Musa. Keluaran 15, ayat 24. 3, 2, 1. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Selalu mereka mengeluh dengan pemimpin mereka. Satu lagi, Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dan dengan kehausan. Seberapa sering kita mengeluh tentang makanan? Seberapa sering kita mengeluh tentang keringnya kita punya tenggorokan karena tidak makan enak? Dikasih tempe mengeluh, ya kan? Minta ayam. Dikasih ayam mengeluh, minta sapi. Makan daging sapi mengeluh, minta daging unta. Tidak ada daging unta di Indonesia. Kamu pergi ke harapan. Kapan terakhir kita mengeluh, saudara? Ya kan? Kita mengeluh tentang atasanmu. Kamu mengeluh tentang pekerjaanmu. Kamu mengeluh tentang Tuhan. Kamu mengeluh tentang pendetamu. Kapan terakhir kau mengeluh? Jangan heran kau hanya terputar-putar di situ, terputar di situ. Saat kita disuruh dengan bos kita, atasan kita disuruh atau pendeta kita, tolong bersihkan ruangan. Kita akan berkata, siap Pak, baik Pak, tapi di dalam hati kita, cuma tahu basuh ini bos ini. Ketawa, berarti betul ini. Banyak orang seperti itu, saya dulu seperti itu. Mentang-mentang bos hanya tahu basuh. Mentang-mentang pendeta, basuh-suruh terus. Saya terus disuruh, tidak pernah disuruh yang lain. Mengeluh kan? Bangsa Israel mengeluh tentang pemimpin mereka. Mengeluh tentang gereja. Mengeluh tentang pemerintah. Tutup jalan. Gitu. Mengeluh, banyak orang mengeluh karena tutup jalan. Kenapa kamu tidak berdoa tentang itu? Supaya jalan dibuka. Mengeluh tentang cuaca, dikasih panas, panas. Dikasih hujan, buka main, hujan tidak bisa keluar. Dikasih dingin, dingin sekali. Kau mau apa sebenarnya? Ngeluh terus ya kan. Pergi ke pasar belanja, saya kan sering ke pasar, saya sering mengeluh. Aduh mahal lagi ikan, tapi puji Tuhan masih bisa makan ikan. Kan? Kita mengeluh, kita makan, teman masak, tidak enak. Kau tidak tahu itu uang terakhir dia untuk kasih makan kau. Dan kau protes lagi tidak enak makanannya. Belajar untuk menghargai orang dengan cara hargai apa yang sudah dia lakukan. Kita mengeluh tentang ruangan kotor. Ini ruangan kotor sekali. Berantakan. Kenapa kau tidak kasih bersih?
Kenapa kau mengeluh? Memangnya dengan mengeluh ruangan itu jadi bersih? Sapu, pel itu, bersihkan jendelanya supaya bersih, bukan mengeluh. Kamu mau melihat masalah selesai, selesaikan, bukan mengeluh. Amin saudara. Ayo katakan sama-sama, saya tidak boleh mengeluh. Itu perkataan iman untuk dirimu. Engkau keluar dari tempat ini, stop mengeluh. Amin saudara. Coba perhatikan saudara-saudaraku. Selama kita mengeluh, apa yang sudah kita dapatkan dari hasil keluhan itu? Bukankah orang yang mendengarkan kita mengeluh sakit telinganya? Gara-gara kita mengeluh tiap hari? Betul tidak? Filipi 2 ayat 18. Filipi 2 bukan 18 tapi 14. Kita baca Filipi 2 ayatnya yang ke-14. 3, 2, 1. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Stop, baku bantah. Jangan karena ngoni pintar, karena mau baku bantah terus nih orang. Ya kan? Jangan cuma ngoni pendidikan lebih tinggi, yang lebih rendah direndahkan. Jangan baku bantah. Itu. Cuma baku bantah karena angka 9 dapat kayak angka 6. Oh tidak, 9 ini. Oh bukan, ini 6. Ya kan? Kalau dari sisi yang berbeda kan itu terbalik. Ya kan? Itu kan beda. Gitu. Jangan mengeluh saudara. Bukan cuma mengeluh tapi berbantah. Mungkin kalau keluhan itu keluar dari mulut kita. Ya kan? Tapi kadang-kala ada orang yang tidak mau keluhannya dia keluarkan. Tapi dia baku bantah di dalam hatinya. Bikin susah ini orang. Suruh terus. Jangan baku bantah dalam hatimu. Kenapa kau tidak berdoa untuk orang itu? Kenapa kau tidak berdoa untuk keadaan supaya keadaan berubah? Kalau kau tidak suka dengan temanmu, kau berdoa dengan dia supaya temanmu berubah. Kau tidak suka dengan ini dan itu, berdoa supaya itu Tuhan pulihkan hal yang itu. Kau mengeluh itu tidak akan terjadi apa-apa saudara. Saya ini dulu orangnya suka mengeluh. Ngeluh makanan. Ngeluh pekerjaan, ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh tidak ada uang. Saya hanya tak putar-putar, saya tidak pernah kemana-mana. Mengucap syukur, itu yang Tuhan mau. Saudara, Anda bisa jujur dengan keadaanmu. Kau capek, kau lagi malas, ya kan? Kau resah atau risih atau bagaimanapun lah keadaanmu. Tapi kau punya keputusan untuk memilih untuk diam dan berdoa dibandingkan kau harus mengeluh setiap hari. Kau hanya buang-buang waktu dan tidak terjadi apa-apa di dalam keluhanmu. Perhatikan, hanya membuat kulit di bagian matamu ini semakin hari semakin keriput. Yang umurmu masih 20 tahun dapat lihat ke 40 tahun karena mengeluh. Yang seharusnya kau masih cantik dan tampan karena mengeluh, sudah mengkerut. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bagian kedua. Orang yang sepakat dengan Tuhan. Ini tandanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukur. Kamu tahu bagaimana cara kita sepakat dengan doa kita? Kamu tahu bagaimana kita harus sepakat dengan Tuhan ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apapun keadaan saudara hari ini, buruk atau tidak buruk, baik atau tidak baik, jelek atau bagus, harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan berarti kita menerima keadaan kita, bukan. Karena tidak ada orang yang mau menerima keadaan yang buruk. Tapi mengucap syukur, kita percaya Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik. Itu sepakat. Sepakat dengan Tuhan. Jangan terlalu percaya dengan keadaanmu hari ini.
Karena keadaan bisa berubah. Jangan percaya dengan kondisi. Engkau harus percaya kepada kebenaran Yesus. Karena kebenaran itu yang akan ubah. Bos yang galak, Tuhan bisa rubah. Ya kan? Bos yang pelit, Tuhan bisa rubah jadi tidak pelit. Yusuf, Alkitab tidak pernah mencatat di dalam kitab Kejadian kalau Yusuf pernah mengeluh. Tidak pernah. Makanya Allah mengatakan apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil karena Tuhan menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Karena dia tidak mengeluh. Saudara mau disertai Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan mau buat berhasil cita-citamu. Stop mengeluh, mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya mengeluh dulu, hidup saya susah. Orang tua saya susah, saya mengeluh. Tapi ketika saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan ubah cara pikir saya. Tuhan bisa ubah semuanya. Tuhan bisa ubah. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggalnya dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Bukan kadang-kadang berhasil, selalu. Bukan kadang-kadang. Tapi Yusuf melewati proses. Tuhan proses kita berbeda-beda. Banyak orang selalu mengatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Benar, saya setuju. Tapi banyak orang yang mengkhianati proses dan meninggalkan proses dan mereka tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Mereka selalu hidup di situ-situ saja karena mereka mengeluh. Bangsa Israel dikasih air. Kamu tahu airnya dapat di mana? Musa koki itu gunung batu, tak keluar air, mengeluh. Mengeluh, mereka tidak makan apa-apa. Tuhan kirim roti turun dari surga dan burung pipit yang dibawa oleh angin timur datang di depan mereka. Di depan kemah, di depan rumah mereka. Mereka tidak kerja, Tuhan yang kirim. Mereka masih mengeluh. Ketika menghadapi peperangan dengan orang-orang Moab, Amon, orang-orang Midian. Tuhan berperang di depan mereka dan mereka menang. Mereka masih mengeluh. Makanya yang perjalanan 11 hari menjadi 40 tahun. Dan 2 juta orang semua binasa di padang gurun. Karena malaikat maut menghabisi mereka. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi karena konsekuensi dari mengeluh itu sendiri, saudara. Berat, saudara. Untuk kita bisa melihat keadaan kita dan menerimanya. Tapi saya mau sampaikan. Dengan mengucap syukur itu punya power yang kuat. Keadaan tidak berubah tapi hatimu tetap tenang di tengah badai. Kamu tahu 12 murid Yesus ketika ada Yesus di dalam perahu di Danau Galilea. Mereka sedang di tengah danau itu dan pada malam hari terjadi angin ribut. 12 murid Yesus ketakutan. Guru, kenapa kau tidur? Apakah kau mau membiarkan kami binasa? Dan engkau diam saja tidak berbuat apa-apa. Pertanyaannya, mereka ada di perahu yang sama. Sama-sama dapat masalah, yaitu badai. Sama-sama diombang-ambing oleh ombak yang sama. Ya kan? Kenapa Yesus tidur? 12 murid malah ketakutan. Kenapa saudara? Karena murid-murid tidak tahu arti mengucap syukur pada waktu itu. Saudara, ketika kita tahu bahwa Yesus menyertai kita, kita bisa tidur di tengah badai. Ketika kita tahu Yesus itu Immanuel menyertai kita, mau masalah apapun, kau akan tetap bisa tidur dengan tenang. Saya pernah dilanda masalah, saya tidak tidur sampai 3 bulan tidak tidur saya.
Saya selalu tidur jam 4 subuh, jam 5 subuh. Pikirkan masalah. Masalah itu tidak pernah selesai. Saya didoakan, tetap tidak manjur. Saya bangun jam 1 malam. Dan saya tidak bisa tidur, saya hanya bisa ambil gitar. Dan saya menyembah, mengucap syukur. Mengucap syukur, berdoa, menyembah, mengucap syukur. Menyembah, mengucap syukur, menyembah, mengucap syukur. Saya tidur. Dan sampai hari ini saya bisa tidur malam. Dulu saya insomnia, enggak bisa tidur, enggak pernah bisa tidur saya. Bukan karena insomnia, tapi karena beban pikiran. Kenapa ada beban pikiran? Karena kita mengeluh dengan keadaan, akhirnya kita tidak bisa tidur malam. Saudara-saudaraku, saat kita mengucap syukur, saat kamu mengucap syukur, saudara itu akan maju dan terus maju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan kasih kita berkat, tapi kita harus maju dengan cara mengucap syukur. Kau akan sampai ke perjanjian itu. Kau akan sampai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan, yang akan menjadi milikmu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Inilah yang saya katakan selalu kepada kita semua, pentingnya kita harus menjaga mulut kita atau memperkatakan firman Tuhan. Berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Diperkatakan firman Tuhan dengan mengucap syukur. Saudara tahu, ketika kita mengeluh, itu akan membuka pintu iblis untuk menghancurkan kita. Iblis akan serang kita ketika kita mengeluh. Ya kan? Perhatikan, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Tuhan Yesus dalam keadaan yang tidak baik. Ya kan? Dia lapar, dia haus, dia lemah, letih, lesu karena puasa 40 hari. Di saat kita lagi lemah, iblis datang. Iblis datang menghampiri Yesus. Ya kan? Iblis mencobai Yesus. Iblis memutarbalikan firman. Dalam keadaan lapar Yesus katakan, ubah itu batu jadi roti, ya kan? Jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Ya kan? Maka malaikat akan menatang kakimu. Sembah saya, maka aku akan memberikan semua kekayaan. Di saat kita lemah, iblis akan datang menawarkan hal yang indah, tapi itu bukan kekekalan. Dia menggoncang iman kita. Iblis berkata kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus diam? Tidak. Yesus balik berkata kepada iblis. Iblis pakai firman Tuhan, Yesus pakai firman Tuhan yang asli, Injil yang murni. Ketika iblis memperkatakan hal yang tidak baik tentang keadaanmu, kamu jangan diam, kamu memperkatakan firman juga. Maka iblis lari. Kalau kamu cuma diam, maka keadaanmu tetap seperti itu. Iblis berkata, Yesus pun berkata kepada iblis, dan iblis pergi. Ini yang saya selalu katakan kepada kita semua, memperkatakan firman, iblis akan pergi, keadaanmu kau akan menang. Saudara-saudara, bukalah mulutmu untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Jadikan perkataanmu itu sesuatu yang menguntungkan untuk dirimu sendiri, ya kan? Dan juga menguntungkan untuk orang lain. Itu penting. Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Ia mengambil alih mulutmu. Supaya seseorang pasti bisa bersyukur kalau dia terus gemar berdoa, suka berdoa, dan senang berdoa. Karena hanya ketika kita berdoa, maka kita bisa tahu apa itu mengucap syukur. Di kisahnya Samuel, ketika Raja Saul diurapi Tuhan, dikatakan dia menjadi manusia yang lain. Ketika kita diurapi di dalam doa kita akan menjadi manusia yang lain. Yaitu manusia Allah. Yang tahu artinya mengucap syukur. Yang bisa sepakat dengan Tuhan. Yang tahu bisa melihat keadaan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan menerima keadaan diri kita yang tidak baik. Tapi kita percaya Tuhan, Dia bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bersyukur artinya kita sepakat dengan Tuhan. Mengakui hanya Tuhan Yesus yang berdaulat. Satu-satunya pribadi. Tempat kita berharap, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung sepenuhnya. Itu sepakat. Sepakat dengan Tuhan. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka doa kita pasti jawab. Tidak pakai mudah-mudahan atau mungkin pasti. Matius 18 ayat 19 tadi. Kita sepakat dengan cara kita mengucap syukur. Mari saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri.
Worship leader, ayo kita naik ke atas. Kita mengucap syukur beberapa menit kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Yesus Tuhan. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji, menyembah-Mu, mengagungkan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory, glory, ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory Yesus, ajaib, ajaib. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib Tuhan. Mari saudara-saudara, kita naikkan ucapan syukur kita untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saat ini, mari buka hatimu. Tuhan mau berbicara secara pribadi dengan engkau. Jangan tahan jika engkau ingin menangis hari ini. Mari engkau buka semuanya kepada Tuhan. Jangan engkau takut, tidak perlu engkau malu di samping kiri kananmu. Naikkan ucapan syukurmu, terima kasihmu. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan ada, Tuhan mendengar. Tuhan tahu yang kau alami saat ini. Mari buka hatimu, naikkan ucapan syukur, terima kasihmu buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia ada saudara, dia nyata, dia akan menjadi jawaban dari setiap ketakutanmu. Dia menjadi jawaban dari setiap keraguanmu, masalahmu. Engkau merasa masalahmu besar, tapi percayalah Tuhanmu terlebih besar dari masalahmu. Haleluya saudara. Ya ralaba ya ralaba ya sikaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba baba takaralaba ya se. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ya ralaba ya takanaralaba nasyandemo. Kami percaya Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Ya ralaba ya takaralaba ya syandaralaba ya ralaba naralaba ya. Glory, glory ralaba ya sikaralaba ralaba 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 ya ralaba ralaba ya ralaba takaralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ya se. Ralaba ya takaralaba ya ralaba ralaba ya. Raja segala raja, I surrender Lord, I surrender. Kami berserah Tuhan, kami berserah Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan lembut kita katakan. Bagi Dia, yes Tuhan. Hanya bagi Engkau segala pujian kami Yesus. Hormat syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang kekal selamanya Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi dengan lembut katakan hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur akan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah hari ini Tuhan, tanamkan di hati kami hati yang selalu bersyukur. Karena kami tahu Tuhan itu tetap setia, Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap jaga kami. Walau kami ada di lembah yang kelam Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun dan menjaga kami. Karena namamu yang baik Tuhan, karena namamu yang setia, namamu yang mulia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya tentang hal itu. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Hari ini untuk semua jemaat-Mu Tuhan, untuk semua sahabat-sahabat kami, untuk semua Tuhan, kedua orang tua kami. Hari ini Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah selalu ada hati yang mengucap syukur Tuhan di dalam hati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan berikan hikmat mereka. Ada jalan keluar hari ini, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita semua pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan, puji Tuhan, silakan duduk.